pada malam hari ini kita akan bersama-sama memberikan ayat 1 dan ayat yang kedua. Bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah kehidupan yang mungkin ada binatang, tapi itulah, dan kita akan hidup bersama dengan Kristus. Pada malam hari ini kita sudah berada di tempat ini, di pelataran rumah duka, di mana salah satu keluarga, anggota keluarga dari rumpun keluarga ini telah dipanggil Tuhan, yang saya sebut namanya dengan hormat yang terkasih Bapak Nathan Tanduk. Bapak Nathan Tanduk dipanggil Tuhan pada tanggal 29 September 2024 sekitar pukul 21.30 malam di rumah sakit. Berapa waktu lamanya dirawat di rumah sakit. Tapi Tuhan berkehendak lain. Tuhan mengasihi kekasih kita almarhum Bapak Nathan Tanduk, sehingga saat ini kita percaya Bapak yang kekasih, pada malam hari ini kita akan bersama-sama memberikan penghiburan. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Mari arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan kita mencari penghiburan yang sejati melalui ibadah penghiburan yang pertama pada malam hari ini. Dengan penuh kasih, sidang penghiburan dipersilakan untuk berdiri. Keluarga yang berduka dan sidang penghiburan yang dikasih Tuhan, marilah kita menundukkan hati kita di hadirat Tuhan, supaya kita diberikan ketabahan dan dihiburkannya. Marilah kita datang menyembah dan memuliakan Tuhan, dan kita menyanyikan pujian dari lagu kumpulan puji-pujian penghiburan pada nomor 12, pada nomor 20 halaman 12. Dari Kidung Jemaat 388 kita nyanyikan bait 1 dan bait yang ketiga pada halaman 12. Bait 1 dan ketiga, selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Selamat di tangan Yesus, aku bahagia. Lagu berduakan olehku terdengar dari negeri Yesus pelindung dan percaya, Yesus kekal teguh, ku menantikannya sampai harinya tiba dan pajak berkat.
Yesus, aman pelukanya, dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Salam damai sejahtera dari Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus turun atas kamu sekalian. Amin. Disilakan duduk kembali. Adapun nasihat firman Tuhan bagi kita malam hari ini, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak 14 ayat 1 dan ayat yang kedua. Amin. Mari kita aminkan dari pujian dari Kidung Jemaat nomor 332 bait 1 dan kedua, nomor 14 pada halaman 10. Dari Kidung Jemaat 332 bait 1 dan kedua, nomor 14 pada halaman 10. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Kekuatan serta penghiburan padaku, tiap hari aku dibimbingnya, tiap jalan sesuai dengan hikmat Tuhan. Ku diberikan apa yang perlu, suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Tiap hari Tuhan bersertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam, diangkatnya bila aku jatuh. Dia namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka dan menghibur yang sedih. Sidang penghiburan dikasih dan diberkati Tuhan, kita akan mendengarkan persembahan puji-pujian berturut-turut. Yang pertama, paduan suara jemaat Efrata Andonowu, dilanjutkan dengan pujian dari rayon 4 jemaat Efrata Andonowu. Tuhan,
rasakan Engkau mempertahankan hidupku ini dengan harga-Mu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Jika aku berada dalam kesesatan, Engkau mempertahankan hidupku ini. Datanglah menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Jika aku berada dalam kesesatan, Engkau mempertahankan hidupku ini. Datanglah menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Sekarang dan selama-lamanya. Baca dan merenungkan akan sabda Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, Allah kami dalam Kristus Yesus Tuhan kami, di tengah pelataran duka cita di malam hari ini, bersama keluarga besar Bapak Pilatus Sitau sekeluarga dalam rangkaian duka cita yang dialami oleh mereka sekalian, ketika Tuhan menyatakan kuasa kasih-Nya yang telah memanggil kembali saudara terkasih Bapak duka cita. Ya Allah, kami rindu untuk disapa dan ingatkan oleh kebenaran firman Tuhan, supaya dan pikiran kami boleh terarah pada pemberitaan firman Tuhan. Dari 2 Korintus pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Demikian sabda Tuhan bagi kita. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat kita rindu oleh tangan.
mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang, karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan Ia mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Sedemikian jauh bacaan firman Tuhan melalui ibadah penghiburan pada malam hari ini. Dan Yesus tiap hari sidang penghiburan yang dikasih dan diberkati Tuhan. Kematian orang percaya hanyalah karena kematian adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah kehidupan setiap insan yang hidup di atas muka bumi ini. Artinya diawali dengan waktu kelahiran dan diakhiri dengan waktu kematian. Dan kematian itu adalah sebuah misteri, karena tidak diketahui kapan ia datang, wujud bagaimana datang dalam kehidupan ini. Tetapi yang pasti bahwa ia akan datang suatu saat sesuai dengan rencana dan kehendak Allah. Atau perampok datang di rumah kita, sehingga kita hanya berjaga-jaga seperlunya. Ya tentu rumah kita kunci, gerbang kita kunci. Ya mungkin ada tidak tahu apa binatang atau tidak. Makanya kita berada pada posisi ia bersiap seadanya saja. Sidang penghiburan dikasih dan diberkati Tuhan. Karena itu waspadalah beliau sementara merancang mempersiapkan kitchen set atau lemari gantung di rumah kami yang baru di Jalan Nangka. Di bangkainya sudah siap pemerintah, tapi belum kering. Nah, karena itu saya bantu dulu mengerjakan bangku di gereja. Dan kondisi semua apa-apa. Itu juga saya butuh dulu sekitar 2 mingguan. Itu persiapan singkat waktu selama di depan gereja Efrata. Begitu sebelum kita sudah dokter. Bapak almarhum akan sakit dan akan meninggalkan kita semua. Tapi itulah rencana Tuhan dalam hidup ini adalah misteri yang tidak pernah diketahui. Apalagi keluarga yang ditinggalkan. Mengapa? Karena kita ditinggalkan pergi oleh orang yang kita kasih, oleh orang yang kita sayangi, untuk menghadap kepada Sang Penciptanya. Sebab hidup di dunia ini hanyalah sementara saja, bagaikan bunga yang mekar di waktu pagi dan layu di siang hari, bahkan di sore. Kematian memang sebuah misteri bagi manusia. Dan misteri kematian hanya dimengerti, dipahami dan diterima dalam iman, dipertanggungjawabkan kepadanya. Sebab Tuhan adalah Allah yang kekal, yang berkuasa baik atas kehidupan maupun kematian setiap manusia, yang akan disaksikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Korintus dan kepada kita di malam hari ini. Cepat atau lambat kehidupan manusia pasti akan berakhir dengan kematian, karena upah dosa yang berujung ada sebuah kematian. Dan hal itu sewaktu-waktu bisa terjadi. Sekuat dan sehebat, sepintar apapun manusia,
tak seorang pun yang mampu lari dari kenyataan itu, yaitu pada waktu hidupnya manusia akan berakhir dengan sebuah kematian. Hanya saja persoalannya adalah apakah atau kematian itu di luar dari persekutuan dengan Tuhan. Ini yang harus menjadi perenungan bagi kita yang masih diberikan kesempatan hidup sampai malam hari ini. Inilah bukti nyata tentang keterbatasan manusia. Adalah fakta bahwa hidup ini memiliki awal dan akhir. Artinya segala sesuatu yang kita kerjakan dan kita lakukan, yang menggelisahkan, melainkan suatu kebahagiaan yang kita harapkan dan nantikan. Karena merupakan awal dari sebuah kehidupan yang kekal dan sebuah akhir dari penderitaan. Kita akan bertemu dan kita akan hidup bersama dengan Kristus dalam sukacita, dalam damai sejahtera untuk tujuan akhir dari perjalanan hidup manusia di atas muka bumi ini. Kiranya perjalanan hidup kita benar-benar berada pada jalan yang Tuhan inginkan dan kehendaki. Amin. Halaman 16. Jalan hidup tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih Tuhan nyata pada waktu yang tepat. Dan baik yang ketiga, jalan hidup tak selalu tanpa kabut yang pekat. Jalan hidup tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih Tuhan nyata pada waktu yang tepat. Mungkin langit tak terlihat oleh awan yang dekat, tapi hujan tampak langit bagai janji yang teguh. Berani kasih Tuhanmu, jauhkan aku putus asa. Melewati lembah
Mengiring Kristus sampai akhir hidup, maka pasti Bapa akan membawa kita kepada rumah kediaman di surga. Karena rumah Bapa ia disiapkan bagi setiap yang percaya akan Dia. Terima kasih dari persembahan puji-pujian bagi kemuliaan Tuhan. Mari satukan hati kita dan kita menaikkan syukur dan syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan kami, terima kasih, kami bersyukur di malam hari ini. Di tengah pelataran duka cita, kami boleh mencari penghiburan yang sejati, di mana kebenaran firman Tuhan malam ini kembali meneguhkan iman kami, mengingatkan kami bahwa jika kami sungguh-sungguh hidup dan mati dalam Kristus, maka kami akan kembali kepada rumah Bapa di sorga, rumah kediaman yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Di sanalah kami akan bertemu dan hidup bersama dengan Kristus
dalam kemuliaan, dalam damai sejahtera untuk selama-lamanya. Melalui syukur dan syafaat di malam hari ini, kajian dari Kidung Jemaat 364 di nomor 17 pada halaman 11, dari Kidung Jemaat 364 di nomor 17 pada halaman 11. Berserah kepada Yesus tubuh, roh dan jiwaku, kukasihku, percaya, ku ikuti Dia terus. Roh dan jiwaku, ku kasih, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah, ya Yesus, di kakinya ku sujud, nikmat dunia ku tinggalkan, Tuhan beri aku berserah, aku berserah kepadamu. Baik, yang ketiga, Berserah kepada Yesus, aku jadi milikmu. Berilah rohmu meyakinkan. memuliakan Tuhan dari PKC 258 pada nomor 41 di halaman 18. Pada PKC 258 bait 1 dan kedua nomor 41 di halaman 18. Ku ingin selalu dekat padamu, mengiring Tuhan tiada jemu. Dengan bait yang kedua, ku ingin selalu dekat padamu. Ingin selalu dekat padamu, mengiring Tuhan tiada hidupku. Tidak ku takutkan salah seru. Oh, Juru Selamat, pegang tanganku, bimbinganmu itu ku oh, Tuhan Yesus, pegang tanganku. Dalam perjalanan yang akan kutempuh, Namun teranglah damai jiwaku, susah sengsara ini ku derita, damai menanti di sorga Bapa. Oh, Juru Selamat, pegang tanganku. keluarga dan sidang penghiburan yang dikasih dalam Tuhan, arahkanlah seluruh hidupmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian ibadah penghiburan dan silakan duduk kembali. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita sekalian. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Tuhan masih memungkinkan baik dalam hati kami, dan boleh kami bawa pulang ke rumah tangga kami, dan boleh kami berlakukan dalam hidup ini. Dan sebagai ya Tuhan, walaupun duka cita melanda keluarga di tempat ini, tapi kasih dan berkat Engkau nyatakan dalam kehidupan mereka, sehingga pada malam hari ini telah menyiapkan berkat bagi kami semua. Mari Engkau berkat dan kuduskan, agar melalui makanan ini kami dikuatkan, disegarkan kembali untuk mengarungi hari hidup yang Tuhan masih menugerahkan bagi kami. Dan bagi yang membutuhkan, berikan pula bagi mereka, agar kami sama-sama merasakan kasih dan penyertaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber penghiburan yang sejati, kami berdoa. Amin.
yang kiểu đó. Yang kok kasih kamu bunyi Dimas.
Bantu like dan share videonya ya. Yang belum subscribe channelnya, ayo di subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari SSJ. Karena subscribe itu gratis.